ini INI, Ikatan Notaris Indonesia, dan Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, mari sejenak kita memuja-muji Zat yang pantas kita sembah, Zat yang jiwa ini di tangannya, Zat yang selalu kita memohon pertolongan kepadanya. Semoga pada siang hari ini apa yang kita lakukan tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi. Amin. Juga selawat beriring salam kepada manusia yang tercinta, yang kita rindukan, yang sempurna, yang membawa risalah Allah dari langit dibagikan kepada kita semua, menjadi petunjuk keselamatan kita kelak di dunia maupun di akhirat. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya nanti kita terima di yaumil akhir. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, juga senior saya Bapak Jundan, izinkan saya berbicara di sini untuk mengingatkan saya sendiri, terutama dalam muhasabah akhir tahun ini. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah, karena tiada satupun yang bisa memberi hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, sesungguhnya ini perkumpulan pejabat akte tanah dan Ikatan Notaris Indonesia. Saya berhusnuzon bahwa bapak-bapak, ibu-ibu ini sering bertemu dalam mungkin sebuah kegiatan apapun itu gitu. Maka bisa kita bayangkan nanti di surga ketemunya orang-orang ini juga. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau seandainya nauzubillahi min dzalik masuk di neraka, orang-orang ini juga, artinya kita akan dikumpulkan dengan orang yang selalu berkumpul, dengan teman-teman yang ketika di dunia selalu berkumpul. Jadi kita bisa membuat pilihan di mana kelak nanti kita akan berkumpul, di surga atau di neraka, ditentukan dengan apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya. Kita ini dalam barisan, bapak-bapak, ibu-ibu semua ini sedang berbaris menuju kematian. Ini kan ceritanya muhasabah. Memang kita akan membicarakan tentang bagaimana keadaan kita nanti. Tidak ada satupun yang akan keluar dari barisan kematian tersebut. Kita tidak tahu siapa yang duluan, siapa yang akhir. Itu betul-betul Allah yang Maha tahu. Belum tentu yang lebih tua, belum tentu yang sedang sakit. Semua dalam antrian yang kita tidak bisa terlepas darinya. Semuanya antri menuju kematian. Dan apa yang terjadi setelah mati itu? Kita akan menghadapi kehidupan yang panjang dan lama. Ada 3 kehidupan lagi yang kekal abadi di dalamnya. 3 alam yang akan kita lalui setelah kematian. Yang pertama, alam kubur. Alam kubur itu Masya Allah lamanya minta ampun. Belum ada sesuatu ayat atau dalil yang menjelaskan berapa tahun kita akan di alam kubur. Lama sekali. Yang kedua, alam mahsyar, hari dibangkitkan. Itu satu dalil mengatakan 50.000 tahun lamanya di alam mahsyar. Dan yang ketiga, penentuan surga atau neraka. Dan ketiga tempat ini, ibu-ibu, bapak-bapak, ketiga tempat ini ditentukan dari apa yang kita lakukan di dunia. Keadaan kita di 3 tempat ini, di alam kubur, di padang mahsyar, di surga atau di neraka,
adalah ditentukan dengan apa yang kita lakukan selama di dunia yang hanya sebentar ini. Di dalam surat As-Sajdah disebutkan bahwa kehidupan perbandingan hidup di akhirat itu satu harinya sama dengan 1000 tahun di akhirat. Jadi bisa dibayangkan kalau perhitungannya seperti itu, kita ini di dunia hanya 18 menit. 18 menit waktu kita di dunia menentukan kehidupan kita di 3 tempat yang lama dan kekal. Apakah di sana kita tersiksa atau kita bahagia, akan diinformasikan setelah nyawa kita tercabut. Jadi saat kita baru saja di alam kubur, kita sudah diinformasikan, amalmu cuma segini, maka tempatmu adalah penderitaan yang panjang. Penderitaan tidak nunggu di hari kiamat. Mulai dari alam kubur, kita sudah akan mendapatkan balasan-balasan apa yang kita lakukan di dunia. Dan kemudian padang mahsyar yang 50.000 tahun, itu pun juga kita sudah akan mendapatkan balasan-balasan dari apa yang kita lakukan di dunia. Maka 15 menit di dunia ini tempat kita menanam kebaikan. Dan di akhirat yang lama seperti itu kita akan memanennya. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, alangkah ruginya, alangkah bodohnya jika yang 18 menit ini kita akan lalai, gitu. Tidak menumpuk amalan-amalan, gitu. Tetapi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berilmu, yang sangat tahu bahwa kita memerlukan percepatan amal. Nah, gitu. Kalau kita hanya melakukan amal-amal yang standar, apa mungkin bisa mencukupi bekal kita nanti di 3 tempat itu? Kira-kira cukup nggak amal-amal yang standar? Maka kita memerlukan percepatan amal atau amal yang biasa tetapi mendapatkan pahala yang berlipat ganda, gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana keadaan kita nanti di alam kubur? Ya, kita belum berbicara nanti di padang mahsyar. Di alam kubur itu kita sudah tidak lagi bisa menambah amal apapun. Kita sudah tidak bisa lagi beribadah apapun. Pada suatu hari Rasulullah melewati kuburan dan beliau menceritakan pada sahabatnya, tahukah kalian yang di alam kubur ini sedang menjerit-jerit, menangis dan meminta-minta kepada Allah. Apa yang mereka inginkan? Ya Allah, beri kesempatan aku hidup di dunia sebentar saja. Aku cuma pengen apa? Bukan pengen ketemu keluarga, bukan pengen ketemu istrinya yang nangis-nangis ketika dia tinggalkan, bukan pengen ketemu anak-anaknya yang kehilangan bapaknya, tetapi saya pengen sholat 2 rakaat aja, dan saya akan melakukannya dengan sepenuh hati, gitu. Sekusuk mungkin, gitu. Sampai segitunya orang-orang di alam kubur itu mencari-cari tambahan. Bagaimana amal yang sudah diinformasikan dia cuma segitu, itu pengen mendapatkan tambahan. Kenapa? Karena dia di dalam surat As-Sajdah disebutkan, walau taro mujrimina musfikina mimma fi. Oh bukan, itu surat Al-Kahfi. Di dalam surat Sajadah, Rabbi, saya sudah mendengar nasma'u au naqilu ma fi ashabis sa'ir. Bukan juga ya. Bukan, itu Al-Munafikun. Dalam surat As-Sajdah nanti bisa dilihat, kok saya jadi blank. Ya Allah, saya sudah mendengar, saya sudah melihat betapa mengerikannya alam akhirat ini, alam kubur ini. Saya sudah mendengar jeritan orang-orang yang kesakitan. Maka
beri saya kesempatan hidup di dunia sebentar saja, saya akan berbuat amal yang sebaik-baiknya. Gitu. Di dalam surat As-Sajdah disebutkan seperti itu. Saya beri kesempatan saya untuk bisa hidup sebentar saja di dunia, saya ingin beramal sebanyak-banyaknya. Malah dia mengatakan semuanya waktu hanya untuk beramal soleh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saat kita duduk di sini, saat kita diam di sini, di alam lain sedang ada yang iri terhadap kita. Seandainya saya ada di sana, ya, bersama para pejabat pembuat akte tanah dan notaris, betapa bahagianya saya akan seperti mereka, sholat sekusuk mungkin, beribadah sebanyak mungkin, bersedekah hampir semua harta saya akan saya sedekahkan. Sampai kayak gitu, saya akan mensedekahkan semua harta itu. Mereka, betapa iri mereka itu terhadap kita gitu. Ini bocoran yang dibocorkan dalam Al-Quran. Betul-betul Allah telah membocorkan di dalam Al-Quran keadaan orang-orang yang di dalam akhirat, yang saat ini sedang menjerit-jerit, yang sangat ingin kembali ke dunia hanya untuk beribadah dan beramal soleh. Maka kita yang sudah mendapatkan kesempatan hidup ini, menambah waktu hidup ini, hanya dua yang perlu kita lakukan, gitu. Menambah amal ibadah dan memohon ampun atas segala dosa-dosa kita, gitu. Ini orang-orang yang beruntung, yang mengerti bahwa sebentar lagi hidup di dunia yang sebentar ini akan menjadi tolak ukur apakah kita bahagia di akhirat atau kita menderita. Kembali lagi di alam kubur tadi, betapa orang-orang itu sedang berusaha mencari tambahan amal karena dia sudah tidak bisa beribadah lagi. Dari mana amal-amal yang akan mereka dapatkan? Ini juga dibocorkan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza mata Adam, apabila mati anak Adam, inqata'a amaluhu, berhenti semua amal ibadahnya, dia sudah tidak bisa lagi menambah kecuali 3. Ini populer sekali, kita semua tahu gitu. Ada 3 amal yang bisa mengalirkan pahala untuk kita yang di alam kubur, sehingga kuburnya menjadi terang benderang, sehingga malaikat tidak sanggup menyiksa kita, sehingga kita merasa nyaman, bahagia di alam kubur, menanti hari dibangkitkan dan menanti surga yang dijanjikan. Kalau yang 3 ini cukup untuk mengangkat derajat kita di alam kubur, ya. Saya ingin mengatakan bahwa orang-orang yang di alam kubur itu ada yang selalu mendapatkan transferan pahala, gitu. Dan mereka bisa tersenyum lega dengan apa yang dilakukan ketika di dunia. Langsung yang ketiga apa? Yaitu anak yang soleh, gitu. Anak yang soleh bisa memberi transferan pahala kita selama kita di alam kubur, yang selama itu kita tidak tahu kapan kita dibangkitkan. Lihat, ada sebelah kita yang tidak memiliki amal soleh setiap hari, tidak memiliki anak yang soleh, setiap hari digebukin, dipukulin, didatangkan binatang-binatang dari neraka yang sekali gigitannya kita bisa menjadi abu, gitu. Transferan pahala dari anak yang soleh. Maka ini adalah kekayaan kita, kekayaan kita yang tiada bandingannya dengan apapun, memiliki anak yang soleh, gitu. Bayangkan kalau kita memiliki anak yang hafiz Quran. Setiap hari mereka mengaji, ngaji, dan satu huruf tidak akan tergelincir kecuali akan menjadi pahala bagi orang tuanya. Anak yang hafiz Quran itu, ibu, dia tidak akan melepaskan lidahnya daripada membaca Al-Quran. Padahal bacaan Al-Quran itu menjadi syafaat pertama yang kita terima di alam kubur. Kenapa? Begitu terang itu. Saya kalau nggak salah pernah bercerita dulu waktu
di mana di laut di Baron waktu diundang Pak Jundan, bahwa orang-orang yang sudah masuk ke dalam kubur itu akan datang dua malaikat yang akan bertanya kepada kita gitu. Dan malaikat itu diceritakan amatlah menyeramkannya gitu. Sekali bentakannya gosong gitu. Bagi orang-orang yang berdosa itu mengerikan ketika didatangkan dua malaikat. Tapi tiba-tiba ada makhluk yang sangat rupawan gitu. Kalau untuk perempuan makhluk itu sangat ganteng, luar biasa ya. Kalau untuk laki-laki makhluk itu bidadari yang sangat cantik, sehingga bisa lupa dengan suami yang belum meninggal atau istri yang belum meninggal atau yang pernah dimilikinya, karena ini sangat rupawan gitu. Akan menjaga kita gitu. Menjaga kita ketika malaikat itu datang dari arah kepala, dia sudah ada di kepala. Jangan siksa, jangan ganggu hambaku ini ya. Jangan siksa, ganggu fulan ini, karena saya sudah diizinkan Allah untuk menjaganya. Akhirnya malaikat itu putar ke kaki, makhluk itu pun mengikuti. Jangan ganggu. Jangan siksa satu helai rambut pun, saya sudah diizinkan oleh Allah untuk menjaganya. Sampai akhirnya malaikat itu berkata, minggirlah wahai makhluk rupawan, aku pun diperintahkan Allah untuk menanyai hambamu ini gitu. Si fulan ini aku sudah diperintahkan oleh Allah. Baik, kalau memang itu perintah Allah, maka silahkan bertanya, tapi jangan engkau sakiti dia sedikit pun. Aku pun sudah diizinkan Allah menjaganya nanti sampai dengan hari kebangkitan. Nah, demikian makhluk rupawan itu kita bisa bayangkan di dalam kubur yang begitu gelap, yang begitu mengerikan, menjadi sangat menyenangkan karena ditemani oleh makhluk rupawan yang melayani apapun yang kita inginkan. Kuburannya menjadi terang, segala fasilitas begitu nyaman, sehingga suatu ketika si fulan itu bertanya kepada makhluk tadi, wahai makhluk rupawan, siapakah sebenarnya engkau ini? Kenapa menjagaku sedemikian rupa? Dan makhluk itu akan berkata apa? Aku adalah bacaan Al-Qur'anmu selama di dunia dan transferan bacaan Quran dari anak-anakmu yang soleh gitu. Kekayaan yang luar biasa, yang sangat baik, yang sangat harus kita perjuangkan untuk mendapatkannya. Transferan bacaan Quran. Mungkin kita selama di dunia bacaan Quran kita belum begitu banyak untuk menjadi syafaat, akan dibantu oleh anak-anak yang soleh. Maka ibunda kita, Ibu Hana itu adalah ibundanya Maryam, ibunya Maryam atau neneknya Nabi Isa. Zaman dulu loh, ratusan tahun atau mungkin ribuan tahun ya sebelum kita ada, beliau dengan sangat cerdas sudah tahu apa gunanya sebenarnya anak ini gitu. Apa sebenarnya rahasia Allah memberi kita anak gitu. Maka Hana itu 70 tahun dia berdoa kepada Allah supaya memiliki anak, dan dikabulkan di usia 90 tahun. Selama 70 tahun dia berdoa apa yang dia inginkan dengan memiliki anak. Ya Allah, dalam surat Al-Maryam, inni nazartu, aku bernazar ya Allah, kalau engkau beri aku anak, akan aku didik dia untuk selalu mentauhidkan engkau, mengesahkan engkau, menyembah hanya kepadamu, menjadikan hidupnya hanya untukmu. Yang kedua, seandainya aku memiliki anak ya Allah, akan aku jaga dia, akan aku serahkan, aku wakafkan di jalanmu, akan aku jadikan dia seorang penghafal Quran, mungkin seperti itu. Tapi Maryam saat itu kan diserahkan di Baitul Maqdis ya. Akan aku jadikan dia menolong agamamu, tegaknya hukum-hukummu di muka bumi ini gitu. Hana meminta anaknya untuk menjadi orang yang selalu menjaga hukum-hukum Allah tegak di muka bumi ini.
Dan yang ketiga, Hana katakan, kalau aku memiliki anak, tidak akan aku jadikan untuk kepentinganku. Padahal selama ini kita banyak sekali pengen anak supaya apa? Supaya bisa menjaga kita di hari tua, supaya bisa memberikan bantuan nafkah untuk kita. Itu sama sekali nggak ada artinya, ecek-ecek banget gitu. Kita melahirkan dengan susah payah, membesarkan dengan keringat darah. Bapak juga mengorbankan semua kesenangannya untuk anak, hanya untuk menjaga kita di hari tua gitu. Ya kalau dia jaga, kalau enggak, kalau dia pergi jauh, sekolah di luar negeri, gak bisa ketemu kita, apa gak cuma sedih? Maka kepentingan anak tadi, bagaimana kita bisa memiliki anak yang bisa mentransfer terus pahala-pahala untuk kita ketika kita sudah tidak sanggup lagi menambah amal ibadah. Tadi bacaan Al-Quran seorang anak, doa-doa seorang anak, sedekahnya seorang anak, amal solehnya seorang anak tidak akan tergelincir kecuali akan mengalir kepada orang tuanya, baik itu masih hidup maupun sudah meninggal. Kira-kira kita iri gak sama orang yang punya anak hafiz Quran? Apakah masih kita akan banggakan anak saya pejabat, anak saya profesor, anak saya orang pinter, anak saya saudagar kaya? Apa itu yang akan kita banggakan? Apakah itu bisa menolong kita di akhirat? Di dalam surat Al-Kahfi 49, al-malu wal banin zinatul hayatid dunya. Allah tahu bahwa perhiasan dunia ini adalah harta dan anak gitu. Allah sangat tahu. Karena Allah tahu, itulah Allah ingatkan terus menerus. Banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa harta dan anak itu adalah perhiasan. Harta dan anak itu adalah sesungguhnya anak itu adalah mataul gurur, kesenangan, tapi sesungguhnya kata Allah mataul gurur itu adalah perhiasan yang menipu. Kalau anak dan harta kita jadikan perhiasan di dunia ini, kebanggaan kita di dunia ini, anak kita harus menjadi orang kaya, anak kita harus menjadi pejabat, anak kita harus menjadi orang hebat, anak kita harus menjadi saudagar, maka ini akan menjadi perhiasan yang menipu kita. Bangga kita di dunia, tetapi ternyata tidak ada apa-apanya nanti saat kita mati. Tidak bisa menolong kita di saat kehidupan kita yang panjang tadi di padang mahsyar dan penentuan kita surga dan neraka. Terutama tidak ada tambahan dalam buku amal tadi gitu. Dalam buku amal tadi tidak ada tambahan. Maka tadi ada Mbak Mami bawa anak-anaknya ke pengajian. Coba sekarang kita alihkan kesenangan dunia yang menipu ini gitu, menjadi kesenangan akhirat yang kita cari gitu. Kesenangan dunia yang kita susah payah mencarinya, sekarang kita ganti, kita susah payah mencari kesenangan akhirat gitu. Setiap akhir pekan, kalau bapak-bapak ibu-ibu kan orang kantor, jadi ada waktu-waktu liburnya, sudah janjian sama istri atau sama suami, Pak, besok sekarang hari Sabtu ya, hari Sabtu atau hari Ahad, pengajian mana yang akan kita datangi? Kita bawa sekeluarga. Jadi janji sama anak udah nggak zaman lagi. Nanti kita ke mall kemana? Itu mah ecek-ecek banget gitu loh. Rugi banget waktu yang sebentar ini kita hanya untuk isi kesenangan dunia. Maka nanti kita pengajian di Masjid Syuhada ya. Nanti kita pengajian di Suja ya gitu. Janjian sama anak-anak, setiap kali kita libur kemana? Nanti ke tempat anak yatim ya gitu. Dan kalau suami istri, mah besok kita liburannya, refreshingnya kita ke ICU rumah sakit. Di situ akan mendapat tambahan iman yang luar biasa.
bunyi tit tuh, kita bayangkan kita yang di posisi itu, nggak sanggup apa-apa, nggak sanggup berteriak, padahal kita sedang sangat kesakitan. Sakaratul maut itu sakitnya, tidak ada satu nadi pun, urat pun yang tidak menjerit kesakitan. Sakit banget. Jadi kalau kita melihat orang di ICU, sebenarnya dia itu dalam keadaan sakit, tapi mulut sudah tidak ada lagi kesanggupan menjerit. Tenaga sudah tidak ada lagi untuk berontak, bahkan otak pun sudah lumpuh, namun dia tetap merasakan sakit yang luar biasa. Jalan-jalan kita ke ICU itu akan meningkatkan iman kita. Anak-anak, besok kemana? Kita ke tempat yatim piatu. Lihat nah, mereka nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak punya siapa-siapa. Kalian apa-apa tinggal minta ayah, tinggal minta ibu. Apa yang rusak tinggal minta betulin ayah. Itu juga akan meningkatkan kelembutan hati. Orang-orang yang berjalan atau memelihara anak yatim, yang menyumbang pada anak yatim, diberi hadiah oleh Allah kelembutan hati. Gitu. Ini ya, jadi bagaimana anak-anak yang soleh itu, saya tidak akan bahas soal yang dua itu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, tapi saya lebih menekankan bahwa kita diberi oleh Allah anak yang soleh. Anak itu adalah untuk membantu akhirat kita. Sangat rugi kalau anak dijadikan perhiasan dunia bagi kita. Justru al-malu wal banin zinatul hayatid dunya wal baqiyatu, yang kekal itu di sisi Allah adalah amal soleh. Apabila harta dan anak-anak kita jadikan amal soleh, itu yang kekal. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahu nggak sifatnya harta itu? Ini harta itu yang Allah berikan kepada kita, seberapapun yang kita kira banyak, yang kita kira banyak, itu sebenarnya cuma sedikit sekali. Siapa yang mengaku hartanya paling terkaya di dunia, gitu, bisakah, maukah dia, gitu, bahwa kamu saya kasih harta yang banyak sebesar emas, sebesar gunung Uhud, tetapi kamu tidak bisa melihat, misalnya, pasti nggak mau. Lebih baik saya hartanya sedikit tapi saya bisa melihat. Artinya harta yang banyak itu dibandingkan dengan mata yang bisa melihat itu lebih mahal mata. Sedangkan orang-orang miskin juga punya mata, gitu. Sehingga kita itu sebenarnya dengan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, itu kekayaan orang-orang kaya itu cuma di atas sedikit, gitu. Sedikit banget, gitu. Jadi harta itu sangat sedikit yang Allah berikan kepada kita. Di antara kekayaan Allah yang luar biasa. Pernah Nabi Sulaiman, ya, ini menggok sedikit, Nabi Sulaiman itu kekayaannya kita bisa tahu. Istananya Nabi Sulaiman itu, kalau kita masuk ke istana Nabi Sulaiman, apapun ada. Air terjun ada, laut ada, binatang apapun ada, emas semua terbuat dari emas berlian. Kursi-kursinya terbuat dari emas berlian. Itu istananya Nabi Sulaiman yang belum ada manusia sanggup seperti itu. Luas dan apapun ada di dalam istananya. Saking kayanya prajuritnya siapa? Jin nama manusia. Bayangkan jin sebanyak itu adalah prajuritnya. Binatang-binatang semua rakyatnya. Manusia semua rakyatnya yang tunduk dan patuh kepada Nabi Sulaiman. Pada suatu hari Nabi Sulaiman memohon kepada Allah, ya Allah, izinkan aku 1 hari saja memberi makan makhlukmu, karena merasa sudah sangat kaya. 1 hari izinkan aku memberi makan makhlukmu. Akhirnya sama Allah diizinkan. Baik Sulaiman, pada hari H kamu yang memberi makan, aku enggak. Langsung Nabi Sulaiman, ayo rakyatku, binatang, tumpukan makanan yang banyak. Hari H kita akan membagi makanan kepada seluruh makhluk dariku semua. Wah, jin manusia dikerahkan, makanan di mana-mana banyak sekali. Dan pada hari H kata Allah, coba kamu kasih makan ikan dulu aja lah.
Bukan burung, bukan apa, ikan yang ada di lautan, di sungai, kasih makan. Baru beberapa menit udah habis itu makanan Nabi Sulaiman. Sampai tersungkur Nabi Sulaiman, ya Allah ampuni aku, ampuni kesombonganku. Ternyata hartaku tidak seberapa banyaknya, hanya sedikit sekali gitu. Itu Nabi Sulaiman. Lalu kita mau bangga apa dengan harta kita ini gitu. Maka harta itu yang diberikan Allah cuma sedikit. Yang banyak, kalau kita pengen banyak ya, kalau harta kita ingin banyak tak terhingga, itu adalah harta yang kita sedekahkan. Harta yang kita sedekahkan, satu butir padi, satu butir beras akan jadi 7 butir, akan jadi 100 butir, dimakan sama orang menjadi amal jariah terus menerus. Kita kasih kepada anak yatim, kita kasih kepada para penghafal Quran, kemudian dia menghafal Quran dan memiliki tenaga dari makanan yang diberikan kepada kita, terus mengalir beranak pinak terus. Itu baru nasi yang kita kasih. Jadi harta, kalau kita pengen banyak, sedekahkan harta kita. Semakin banyak harta yang kita sedekahkan, semakin kaya raya kita. Semakin banyak, semakin berlipat terus. Dan itu akan menjaga kita. Nah, jadi harta itu sifatnya sangat sedikit yang diberikan Allah. Dan kalau pengen banyak adalah harta yang disedekahkan. Yang kedua, harta itu tidak kekal. Tidak kekal sama sekali. Kalau sekarang kita punya uang 1 juta, belum tentu itu jadi uang kita. Barangkali kita ditipu orang, hilang uang kita. Barangkali kita sakit, jadi rezekinya orang rumah sakit. Barangkali kita makan, jadi rezekinya yang jual makanan. Jadi sifat harta adalah pertama sedikit, yang kedua tidak kekal. Maka kembali lagi, harta yang kita sedekahkan itulah yang kekal. Tidak ada pena malaikat yang akan lupa mencatat dari harta yang kita sedekahkan gitu. Akan mengikuti kita terus sampai dengan kita menjelang sakaratul maut. Kita ingat surat Al-Munafikun ayat 10, Robbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqo. Ketika sakaratul maut itu kenapa disebutkan betapa menyesalnya orang karena menginginkan hidup sebentar saja untuk bersedekah. Kenapa sedekah? Karena ternyata apa ibu-ibu, bapak-bapak, saat sakaratul maut itu kita sudah ditampakkan api neraka itu. Mengerikan sekali, menggelegak-gelegak. Setiap kali ada manusia yang masuk kecemplung di dalam api neraka, neraka itu akan bergolak dan memunjikan dentuman yang sangat keras karena bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dan sedekah itulah yang menghalangi kita dengan api neraka gitu. Nah, jadi itulah harta yang kekal itu adalah harta yang sudah kita sedekahkan. Maka orang-orang yang banyak sedekahnya saat sakaratul maut dia bisa tersenyum. Alhamdulillah sudah saya sedekahkan semuanya untuk jalan-Mu ya Allah gitu. Dan yang ketiga, harta itu sifatnya ya, kita jaga gitu. Semakin harta kita banyak, ibu-ibu kalau pergi ke Jakarta itu orang-orang kaya itu yang banyak hartanya katanya itu pagernya semakin tinggi gitu. Ditutup lagi, orang nggak boleh lihat. CCTV di mana-mana, bisa jadi tidur tidak nyenyak gitu. Jadi sifat harta itu kita jaga. Betapa sulitnya tidur orang yang berharta banyak. Ini belum tak masukin ke bank, harus aku jaga gitu. Tetapi harta yang kita sedekahkan di jalan Allah justru yang akan menjaga kita gitu. Justru yang akan, tadinya disebutkan di dalam sebuah hadis, kalau kamu sakit, obat sembuhnya adalah sedekah. Kalau kamu ditimpa kesulitan, untuk jalan keluarnya adalah sedekah gitu. Apabila kamu sedih,
bersedekahlah. Betapa sedekah itu akan menjaga kita, menggembirakan kita, menyembuhkan kita, memberi jalan keluar kita, dan menenangkan hati kita. Sifatnya harta yang kita sedekahkan. Kalau kita tahu hakikat harta itu seperti ini, di dalam surat Al-Mulk ayat 15, ya, huwallazi ja'ala lakumul ardo zalula. Sesungguhnya Allah menciptakan bumi ini, ya, Allah penciptaan bumi ini dengan sangat mudah, kata Allah. Gitu. Mudah banget, murah, ecek-ecek, hina. Jadi sifat bumi yang Allah ciptakan itu sangat gampang menciptakannya, sangat mudah, sangat hina, sangat receh banget gitu. Jadi kalau ada orang perhiasan bumi ini, kalau ada orang hatinya terpaut kepada bumi, padahal apa? Betapa Allah menciptakan dengan mudah. Bandingkan dengan alam semesta ini, bandingkan dengan penciptaan planet-planet yang jumlahnya triliunan. Bumi ini, walaji ja'ala lakumul ardo zalula, mudah, murah, gampang, ecek-ecek, kata Allah gitu. Famsu fi manakibiha. Lalu apa kata Allah? Wahai manusia-manusia penduduk bumi itu, berjalanlah kamu dalam mencari dunia ini. Disuruh cuma berjalan. Famsu, berjalanlah kamu untuk mencari dunia ini. Gitu. Famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Dan kemudian makan. Silakan kamu makan, silakan kamu mencari harta, silakan kamu mencari apapun di muka bumi ini. Dan makan sekedarnya, katanya. Karena apa? Sekedarnya aja mencari di dunia ini, yang hanya untuk kita makan. Wa ilahi nusur. Karena sebaik-baiknya kamu nanti juga separah sebesar-besar apapun, kamu pasti akan kembali kepada Allah. Jadi ini ya, disuruh mencari rezeki itu dengan berjalan, bapak-bapak, ibu-ibu. Bukan kejar-kejaran, bukan lupa waktu, bukan pagi siang malam, bukan segalanya. Udahlah kita kerja, mencari uang, kerja sampai di rumah juga kita tetap telepon-teleponan ngurusin, mencari terus rezeki 24 jam. Bangun tidur kita juga udah main HP lagi, order sana order sini, sampai lupa waktu. Padahal Al-Quran sudah mengingatkan, kamu cukup berjalan di muka bumi ini untuk mencari rezeki, karena kamu itu hanya mendapatkan apa yang bisa kamu makan aja, gitu loh. Maksudnya rezeki kamu itu hanya sebatas yang kamu makan dan yang kamu pakai. Selebihnya belum tentu jadi rezeki kamu. Yang kamu cari banyak-banyak siang malam, kamu tumpuk di rumah itu, belum tentu jadi rezeki kamu. Barangkali ada yang nipu, kamu habis. Barangkali saat itu kamu mati, maka kamu sama aja mencari rezeki untuk orang lain. Apa itu anak, apa itu mantu, gitu. Atau untuk kalau kamu tiba-tiba sakit, kamu rezeki itu untuk berobatmu, gitu. Tapi rezeki sesungguhnya kita tuh hanya sebatas yang kita makan dan kita pakai, gitu. Maka dan ribuan tahun sebelum kita diciptakan, rezeki itu kan sudah di dalam takarannya Allah, gitu. Rezeki itu sudah ditentukan sebelum kita diciptakan. Jadi kita ini hanya mengambil apa yang sudah Allah berikan, sudah Allah tentukan, dan akan habis saat nyawa dicabut, gitu. Rezeki kita itu akan habis saat nyawa kita dicabut. Contohnya kita suka lihat di rumah sakit, atau kita bisa melepas orang sakit hanya bisa minum 1 sendok, hanya bisa makan bubur 1 sendok. Ya itu rezeki dia tinggal segitu, gitu loh. Nah, jadi kata Allah, untuk mencari rezeki itu jangan kalang kabut, sudah dalam takarannya Allah. Jangan seluruh waktu kita adalah untuk mencari rezeki, karena bedakan, kita hanya disuruh berjalan. Bedakan dengan fasari'u ila magfirati wal jannatu arduhas samawati wal ardh.
Bekejar-kejaranlah, bersegera, lari secepatnya ketika ada satu amal yang akan membawa kamu ke dalam ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa menjadikan Allah mengampuni kita, ya, amal-amal soleh kita justru itu fasariu. Bedakan dengan mencari rezeki hanya disuruh berjalan, kalau ini disuruh lari, kejar, cepat. Ada rumah sakit, ada masjid, ada rumah yatim butuh dana, gitu. Ayo cepat, apa kita keluarkan cepat. Kenapa tahu Allah itu? Kenapa kita disuruh cepat-cepat? Gitu. Kita ini suka berubah pikiran. Di sini ini misalnya lagi sumbangan bikin masjid. Saya niat saya akan menyumbang 100 juta gitu. Itu keluar dari masjid udah beda lagi. 50 juta aja gitu. Nanti di jalan, wah anak saya butuh ini 25 juta aja. Bisa jadi akhirnya cuma 2 juta yang kita sumbang. Itu. Karena apa? Karena setan tidak ingin kita masuk surga gitu. Makanya kata Allah, kalau ada peluang cepetan, gak usah mikir lagi, langsung. Dan kamu akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Apa? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Gitu. Dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi peluang-peluang kita untuk mendapatkan ampunan justru kita disuruh cepet-cepetan. Kalau untuk sholat, fas'au, lari-lari kecil. Idza qudiyatis sholat Jumat, apabila kamu mendengar azan pada sholat Jumat, fas'au, lari-lari kecil. Jadi untuk sholat kita lari, untuk beramal ibadah kita lari, tapi untuk mencari rezeki Allah hanya menyuruh kita berjalan. Karena Allah tahu rezekimu itu cuma sedikit yang kamu makan aja, yang kamu pakai aja. Punya mobil 5, itu yang kamu pakai cuma 1. Kita mampu beli makanan enak, paling kita hanya sanggup 1 piring gitu. Sehari paling 3 piring. Kita mampu membeli baju 1 toko, paling kita pakai 1 gitu. Ya itulah rezeki kita tuh yang kita pakai. Dan sayang sekali kita kalau tidak diingatkan kita lupa gitu. Sesungguhnya tadi rezeki itu kalau di dunia yang kita makan, yang kita pakai, ya, yang kita makan dan yang kita pakai. Tapi kita butuh mencari rezeki adalah untuk tadi, untuk bekal kita di akhirat. Ini bagaimana orang yang cerdas itu, ya, orang yang cerdas itu menjadikan apa yang dicari dunia sebagai jembatan kita menuju akhirat. Tadi sudah di awal saya katakan bahwa hidup di dunia ini cuma 18 menit dan di akhirat selama-lamanya gitu ya. Yang selama-lamanya. Sekarang kira-kira kalau kita memiliki uang 1 juta, enggak usah banyak-banyak ya, 1 juta gitu. Kita memiliki uang 1 juta. Kira-kira yang kita sedekahkan berapa? Untuk dunia yang hanya sebentar berapa? Untuk akhirat yang lama itu berapa? Coba kita renungkan. Kita punya uang 1 juta, kita pegang 1 juta, ada orang minta sedekah untuk yatim, rumah sakit, janda duafa, masjid dan sebagainya. Kira-kira berapa yang akan kita kasih gitu? Pengalaman aja Pak. Misalnya 500.000 udah separuh dari harta kita. Kebanyakan Pak. Uang kita cuma segitu, masa 500.000 yang kita kasih? 300.000 kebanyakan juga Pak. 100.000 aja. Terbayang nggak kita? Sesungguhnya harta kita itu adalah yang 100.000 tadi, yang akan menjadi harta kita dan kita bawa mati, yang kita bawa ke alam kubur, yang kita bawa ke padang mahsyar, yang akan menentukan kita surga dan neraka, hanya yang 100.000, dan yang 900.000 kita tinggalkan buat dunia yang akan kita tinggalkan ini gitu. Orang-orang yang cerdas sangat tahu gitu, bagaimana
Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah, ditakdirkan, sudah tercatat dia orang yang kaya raya, yang Allah gelontorkan rezekinya. Gitu. Pada suatu hari Rasulullah ketika berkumpul, Rasulullah mengatakan, aku semalam bermimpi. Kalau mimpi Rasulullah itu pasti. Aku melihat Abdurrahman bin Auf, dia jalan ke surga dengan merangkak. Gitu. Jalan ke surga dengan merangkak. Kalau kita merangkak aja udah seneng ya. Nyium bau surga aja udah seneng. Ini langsung saat itu juga Abdurrahman bin Auf menghilang. Dan esoknya, ini ada dalam hadis, gempar kota Madinah gitu. Kedengaran suara gemuruh, debu-debu yang berterbangan. Semua orang keluar. Ada apa gerangan? Ada musuhkah? Ternyata Abdurrahman bin Auf membawa semua hartanya dengan kuda tunggangannya, dengan untanya yang banyak. Di atas unta dan kuda tunggangannya adalah dagangan-dagangannya. Ya Rasulullah, ini aku berikan untuk fisabilillah, untuk menolong agamamu. Aku sedih, kenapa aku hanya bisa merangkak ke surga? Begitu orang itu ingin masuk surga itu sampai dengan segitunya gitu loh. Kita yang belum dicatat di dalam surga, kita yang belum dicatat merangkak pun, bahkan mencium bau surga aja belum tentu, kita masih menahan-nahan untuk kita bersedekah. Abdurrahman bin Auf. Jadi kaya itu takdir, banyak uang itu takdir, sudah tercatat gitu. Bukan berarti saya nggak mau kerja buat apa gitu. Itu sudah tercatat. Tetapi bagaimana kekayaan kita, semua yang Allah berikan kepada kita untuk jembatan kita menuju akhirat gitu. Abdurrahman bin Auf itu bukannya senang dia kaya, dia tahu karena harta anak-anak itu fitnah gitu kan. Sehingga apa? Dia tuh kalau malam galau sedih, untung besar setiap hari. Sehingga setiap malam dia menyuruh istrinya, istriku tolong bagikan semua harta-hartaku, bagikan. Wahai Abdurrahman, ini sudah malam, bagaimana besok pagi? Apakah kamu menjamin aku hidup sampai dengan besok pagi? Bagikan, aku nggak mau hartaku menjadi siksa dalam kuburku. Hanya dibagikan. Sampai pada suatu hari pengen juga Abdurrahman, pengen miskin dia. Karena Rasulullah pernah mengatakan, ya Allah, hidupkanlah aku bersama orang miskin, matikanlah aku bersama orang miskin, dan jadikan aku di surga bersama orang miskin. Ini membuat galau Abdurrahman ini. Akhirnya apa? Tiba-tiba musim paceklik tiba. Ini riwayat yang sangat sahih, di mana kurma membusuk di kota Madinah. Gitu. Busuk. Abdurrahman, ini kesempatan aku miskin nih katanya ya. Semua hartanya, semua korma yang busuk dia beli dengan hartanya. Habis-habisan dia beli semua korma busuk yang ada di Madinah. Dan tiba-tiba apa? Datang saudagar dari Yaman mencari korma busuk. Saya akan membeli korma busuk buat Obak 3 kali lipat dari harga. Nggak jadi lagi miskin Abdurrahman ini. Gitu. Nah, jadi Kenapa harta itu di Allah memperingatkan bolak-balik? Harta itu akan melalaikan kamu. Harta itu akan menjadi fitnah. Harta itu perhiasan yang tidak kekal. Harta itu akan menjadi siksa dalam kubur. Itu harta yang kita jadikan perhiasan, yang kita tidak bawa ke akhirat. Itu akan menjadi seperti itu. Surat Al-Qasas ayat 79. Ketika Qorun keluar dari singgasananya gitu ya, memakai kereta kencana terbuat dari emas dan berlian, diikuti kuda-kuda yang terbaik, diikuti gerbong-gerbong hartanya, dan kunci-kuncinya, sekian ribu orang memanggul tidak kuat membawa kunci gudang hartanya keluar dengan diiringi wanita-wanita cantik, anak-anak yang ganteng, dan semuanya diiringi, dan apa yang orang semua terbelalak gitu. Wahai, alangkah beruntungnya Qorun, dia mendapat kemuliaan yang begitu besar. Andai aku bisa seperti dia. Jadi
cerita tentang Qarun ini sudah ada ribuan tahun, di mana orang begitu terpesona dengan kekayaan dunia, terpesona dengan wanita-wanita cantiknya, terpesona dengan usaha yang luar biasa, jabatan tahta dan sebagainya gitu. Dan penggemar Qarun itu ada sampai sekarang. Walaupun Qarun itu sudah ada ribuan tahun, penggemar Qarun itu ada sampai sekarang, di mana orang menghabiskan hidupnya ini hanya untuk mencari harta, kesenangan di dunia, yang sesungguhnya sudah dikatakan dalam Al-Quran adalah sangat menipu gitu. Fatal morgana, tidak bisa kita nikmati. Penggemar Qarun itu banyak, dan disebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 80 apa? Orang-orang yang memiliki ilmu, para ulama itu kaget gitu, mengatakan kepada masyarakat yang terpesona, yang terbelalak, yang terkagum-kagum kepada Qarun, tahukah kalian, ini tuh nggak ada artinya, nggak ada nilainya sama sekali dibandingkan dari pahala yang akan kita terima apabila kita beramal soleh, apabila kita beribadah gitu. Ini harta nggak ada artinya, justru harta itu akan tenggelam, akan menenggelamkan kamu bersama kamunya nanti. Dan kita tahu bagaimana Qarun tergelam, ditelan oleh bumi. Bumi terbelah, masuklah semua hartanya, kemudian tutup lagi. Makanya kita kalau menemukan barang di bumi itu kan disebut harta karun gitu. Karena apa? Memang Qarun dengan hartanya itu masuk ke dalam bumi gitu. Jadi orang-orang yang berilmu, orang yang berpikir nggak akan terpesona dengan hal tersebut. Justru dia tahu bahwa harta itu akan tenggelam. Di dalam surat Al-Lumajah disebutkan, allazi jama'a mala wa addadah yahsabu anna malahu ahladah kala la yumbazanna fil hutamah. Orang yang selalu menghitung-hitung hartanya, menumpuk-numpuk hartanya, kalau ada yang minta kayak rasa dirampok gitu, dan merasa harta yang kita dapatkan adalah hasil usaha kita, akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah gitu. Akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Tiap hari kita, oh ini ada transferan, dihitung lagi. Mau ngeluarin zakat berat, mau ngeluarin sedekah berat, mau bikin rumah tahfiz berat, terus menambah terus. Ada tanah beli terus. Padahal kita tahu banyak orang yang sulit untuk berlindung, nggak punya, ngontrak. Udahlah miskin, rumahnya ngontrak lagi. Sementara kita menumpuk tanah ini karena PPAT banyak tanah. Terus kemudian kita tumpuk kekayaan seolah ini bisa kita makan semuanya. Padahal betapa banyak orang yang mau beli beras sulit sekali gitu. Ini orang-orang seperti ini sudah dibocorkan di dalam surat Al-Lumajah, tempatnya di neraka hutamah. Alhaakumut takasur, mereka bermegah-megahan dengan baju yang paling bagus, dengan mobil yang paling bagus gitu ya. Hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk ke dalam kuburan masih terus bermegah-megahan. Terus apa? La taraunal jahim, tempatnya di neraka jahanam. Ini enggak bohong-bohong, ini ayat Al-Qur'an yang ngomong gitu. Maka tadi mulai saat ini gitu, kita perlu percepatan dari amal ibadah kita gitu. Karena hidup cuma sebentar, sementara di akhirat lama, maka kita jadikan setiap waktu kita adalah ibadah gitu. Kita memiliki harta untuk ibadah, kita memiliki anak untuk ibadah, kita memiliki kesehatan, kemampuan, kepintaran, semuanya kita lakukan untuk ibadah kepada Allah. Sajian-sajian ibadah juga sudah Allah sajikan, mulai dari sholat tahajud, di mana amalan ahli surga adalah sholat tahajud. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh adalah dunia dan seisinya. Ini orang kaya sesungguhnya adalah orang yang selalu melaksanakan 2 rakaat sholat tahajud, sholat sebelum subuh, kemudian sholat subuh, kemudian sholat suruk. Sholat suruk kita berdiam diri di masjid sampai dengan suruk, 15 menit setelah suruk kita akan mendapatkan pahala umroh dan haji. 4 rakaat sebelum zuhur,
2 rakaat sesudah zuhur, haram api neraka menyentuh kita. Sore hari asar, di mana waktu mustajab untuk kita berdoa, itu Allah sudah memberikan sajian-sajian sehingga 18 menit kita di dunia ini itu bisa menjadi banyak, bisa menjadi banyak amalan. Ada lagi yang mempercepat kita amalan kita, apa? Umroh dan haji. Umroh dan haji. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah umroh kan tahu doa umroh terakhir itu apa? Ya Allah, perkenankan aku untuk balik lagi. Gitu. Ini ibadah, ibu-ibu, bukan untuk sombong-sombongan. Lebih baik uangnya untuk sedekah. Iya, sedekah juga iya. Tetapi mau umroh sekali, 2 kali, 100 kali, boleh. Ini sebagai percepatan amal ibadah kita. Kenapa? Karena kalau kita sholat di rumah, di tanah air, ya, sholat 1 rakaat hanya nilainya 1. Kalau kita mau 27 rakaat, kita harus berimam 27 kali lipat. Itu kita harus berjamaah. Sedangkan di tanah suci, berapa pahala yang kita dapatkan dalam 1 rakaat? 100.000 kali. Kalau berjamaah kali 27, 100.000 kali 27, 1 rakaatnya. Kita berapa rakaat dalam sehari? Itu dikalikan ratusan, itu sama dengan kita dalam 1 hari kita bisa beribadah 275 tahun dibandingkan kita beribadah di Indonesia. Bukan karena saya agen umroh, saya mengajak umroh, tapi kenapa saya buka umroh, mengajak-ajak orang umroh? Karena betapa tingginya derajat orang-orang yang beribadah di tanah suci. Gitu. Maka ibu-ibu dari kecil itu kumpulin uang untuk umroh, Kalau haji kan susah, umroh lagi, gak masalah. Orang-orang yang belum umroh kita ajak, tapi kita juga ikut. Sedekah tetap berjalan, karena apa? Lah, lebih baik buat bersedekah toh. Ingat, balasan umroh itu apa? Tijaratan lan tabur, akan aku balas dengan rezeki yang berlipat ganda gitu. Jadi yang belum tentu kita dapatkan kalau kita tidak umroh. Rezeki kita akan berlipat ganda. Rezeki yang belum tentu kita dapatkan kalau kita tidak umroh. Jadi seringkali orang beralasan lebih baik buat ke masjid daripada umroh terus. Beda. Pulang umroh kita rezeki bertambah banyak. Ya silakan bangun masjid. Bahkan bukan cuma bangun masjid, bangun sekolah, bangun rumah sakit, bangun panti asuhan. Banyak gitu. Jadi kalau untuk ibadah pribadi kita harus dahulukan. Ya, kita harus dahulu. Lah kasihan yang belum umroh, ya diajakin sekalian. Kita dapat 2 pahala. Pahala umroh dia dan pahala kita sendiri. Gitu. Nah, tuh. Umroh itu percepatan daripada nilai ibadah kita. Karena hidup hanya 18 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.